Nashwa di sini. Tak kenal, maka tak paham. Jadi aku mau kenalan dulu nih. Jadi namaku Nashwa Kamilah Aya, biasanya dipanggil Nashwa, dari DKV 2023A di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 018. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit aja narasi besar dari penggunaan kurikulum merdeka dan narasi kecil dari penggunaan kurikulum merdeka. Sebelum itu, kalian tahu nggak, akhir-akhir ini tuh fenomena mengenai anak-anak yang seharusnya udah mampu membaca dan berhitung malah tidak mampu. Ya, anak-anak SMP dan SMA, jenjang sekolah paling akhir sebelum menuju ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Sebelum itu, coba lihat sejenak aja video berikut. 6 tambah 10 6 tambah 10 60 6 tambah 60 30. Seorang murid SD kelas 4 didapati lupa cara membaca di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut terungkap saat Bupati Cianjur melakukan kunjungan sekolah. Katak, tahu nggak katak? Kodok itu bernapas dengan apa? Yensang ya? Dengan? Yensang kan ikan, Cok. Siapa penemu gravitasi bumi? Enggak tahu. Thomas. Penemu Ya, video yang barusan kalian lihat itu adalah eksperimen yang dilakukan untuk mengetes kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan umum siswa sekolah. Coba aku tanya deh, sedih gak sih ngelihat generasi anak bangsa kita tuh seperti ini? Jujur ya, ini tuh yang bikin aku bertanya-tanya gimana Indonesia ke depannya kalau pendidikan yang seharusnya sudah menjadi dasar pembangunan dan perkembangan saja sudah seperti ini. Anak-anak penerus bangsa tidak bisa baca dan tulis, apalagi berpikir kritis. Jujur ya, aku agak miris dan khawatir. Dikutip dari jurnal yang berjudul Studi Literatur Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar di Indonesia dan Finlandia oleh Sherlita Dia Febrianggita pada tahun 2024, salah satu tujuan pendidikan adalah menjadikan seorang manusia dapat berpikir kritis. Hal ini berbeda dengan kondisi yang dihasilkan pendidikan saat ini. Anak-anak cenderung kurang berpikir kritis. Di balik itu, apa sih penyebab mereka bisa seperti ini? Apakah hal ini ada pengaruh dari sistem pendidikan Indonesia? Adakah kaitannya dengan kurikulum merdeka? Seperti yang dikatakan oleh Pak Martadi selaku pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya, sekaligus wakil rektor dalam perbincangannya dengan presenter di program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Hal ini yaitu sistem pendidikan, terutama kurikulum dan cara pembelajaran kita, harus dijadikan sebagai refleksi bagi kita yang harus kita cek dan benahi. Karena pengetahuan yang menjadi basic saja, mereka tidak kuasai dengan baik. Maksud dari mereka ini tuh peserta didik ya. Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 dan 12, bahkan sempat mengkritik mengenai sistem pendidikan yang sepertinya cukup lemah untuk memberikan pemahaman bagi peserta didik. Beliau mengkritik langsung mengenai kurikulum merdeka dengan mengatakan bahwa kurikulum ini menjadikan anak-anak tidak belajar sesungguhnya. Terlebih lagi UN yang dihapus secara resmi pada tahun 2021 yang kemudian diikuti dengan penerapan kurikulum merdeka, yang salah satunya menekankan akan mengurangi beban akademik, di mana seharusnya UN ini menjadi standar seorang siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dengan UN dan beban akademik ini mengharuskan anak-anak harus belajar lebih dan menjadi tanggung jawab mereka untuk unggul dalam akademiknya. Alhasil penilaian menjadi subjektif, penilaian diserahkan ke sekolah, dan ini menjadi potensi yang bisa memunculkan ketidakadilan karena standar tiap sekolah itu bisa berbeda-beda. Ada juga potensi meluluskan semua siswa, juga menjadi salah satu penyebab anak-anak yang seharusnya belum memenuhi syarat naik dan melanjutkan ke level berikutnya karena kekhawatiran beberapa sekolah tentang reputasi, dan akhirnya memilih untuk memudahkan siswa naik kelas atau lulus.
Walaupun kompetensi siswa tersebut belum memadai, hal ini menurunkan kualitas lulusan dan yang pastinya anak didiknya juga. Menjadikan sekolah menjadi tidak esensial lagi, karena untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan ijazah saja semudah ini. Sebelum itu, dari tadi aku belum jelasin ya, apa sih kurikulum merdeka itu, gimana latar belakang terbentuknya, pengertian, dampak, dan sebagainya. Yuk, aku jelasin dulu. Oke, kita mulai dari latar belakang mengapa kurikulum merdeka ini bisa terbentuk. Jadi, dikutip dari kumparan.com, menurut buku yang ditulis oleh Khairul Rijal dan kawan-kawannya pada tahun 2023 dalam judulnya yaitu Pengembangan Kurikulum Merdeka, kurikulum merdeka dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga diharapkan para siswa dapat belajar dan berpikir secara merdeka. Pembelajaran ini mengutamakan bakat dan minat siswa, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan. Hal ini merupakan alasan Kementerian Pendidikan mencanangkan kurikulum ini. Pak Nadiem Anwar Makarim. Ia ingin kurikulum tidak hanya berpatokan pada hal yang bernama pengetahuan saja, namun berpatok juga pada pengembangan minat dan bakat peserta didik. Selain bagi siswa, diharapkan kemerdekaan belajar ini juga diimplementasikan oleh guru, di mana guru dapat lebih merdeka dalam berpikir sehingga dapat berdampak dan diikuti oleh para peserta didiknya. Adapun tujuan kurikulum ini adalah yang pertama ada menciptakan pendidikan yang menyenangkan dan efektif. Yang kedua ada mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan supaya pendidikan Indonesia bisa seperti di kota-kota maju seperti Finlandia, di mana siswa dibebaskan untuk memilih pembelajaran sesuai dengan minatnya. Yang kemudian, yang ketiga, untuk mengembangkan potensi peserta didik, kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian ada tujuan yang keempat, yaitu tujuan kurikulum di Indonesia itu sebagai pendorong pendidikan dalam melahirkan anak-anak yang berpendidikan dan berintegritas. Kurikulum yang ada di sekolah juga harus mampu dimengerti oleh guru, oleh siswa. Terlebih lagi pada siswa karena ia yang akan menentukan langkahnya ke jenjang selanjutnya. Hal ini dikutip dari jurnal yang berjudul Perbandingan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dan Finlandia oleh Rini Eka Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan keleluasaan atau kebebasan dengan tidak melupakan aturan yang diberikan kepada siswa untuk menciptakan suasana dan modal belajar yang berkualitas. Kurikulum ini memberikan dorongan kepada siswa agar aktif dalam bertanya, menalar, observasi, berkomunikasi, berkreasi, dan dapat mengamalkan di lingkungan di sekitarnya. Adapun dari sumber lainnya, dikutip dari website sekolah Ar-Rahmah Islamic Boarding School, kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan sebagai respon terhadap hasil program for International Student Assessment atau yang bisa disebut juga dengan PISA, yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan yang besar antara wilayah dan kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas pembelajaran yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Sehingga untuk mengatasinya, Pak Nadiem menyederhanakan kurikulum dalam kondisi darurat atau yang sering disebut juga sebagai kurikulum darurat. Hal ini ditujukan untuk mengatasi dampak kekurangan pembelajaran atau learning loss selama pandemi. Dalam penggunaan kurikulum darurat ini didapatkan hasil bahwa 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat ditemukan bahwa penggunaan kurikulum ini dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% dalam bidang literasi dan 86% dalam bidang numerasi. Keberhasilan kurikulum darurat ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum yang lebih komprehensif sangat penting. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka dirancang sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Oke, karena tadi latar belakangnya udah aku jelasin,
Sekarang kita beralih ke pengertian dari kurikulum merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum merdeka pada 11 Februari 2022 secara daring. Ia mengatakan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kurikulum merdeka juga untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain, seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim. Nah, pada saat ini kurikulum yang digunakan dalam skala nasional ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini, kurikulum merdeka itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru, kata beliau. Pada kurikulum darurat tersebut, pemerintah menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pelajar dan pengajar dapat fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Seperti kata Pak Nadiem lagi, seperti ini ya. Jadi pada dasarnya dalam kurikulum merdeka ini kita masih menggunakan kurikulum K13. Tetapi kita sederhanakan secara drastis melalui kurikulum darurat. Kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menggunakan ini. Hasilnya sebanyak 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat. Pilihan tersebut tidak ada unsur paksaan karena pemerintah menawarkan kepada sekolah, mereka kemudian dapat melihat jika kurikulum darurat jauh lebih sederhana sehingga guru dapat lebih fokus untuk mengajar para siswa. Selain itu, kurikulum merdeka juga bisa diadaptasi kepada sistem online, sehingga guru dan murid tidak terbebani dengan banyak materi. Kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Kurikulum merdeka dikenal dengan materinya dibuat lebih sedikit sehingga prosesnya itu bisa mendalam. Maksudnya itu proses pembelajarannya. Dan memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyusun kurikulum operasional yang bisa inovatif, tradisional, atau ramuan lainnya itu bisa dibebaskan gitu. Jadi mereka tuh bisa meramu-ramu sendiri kurikulum yang inovatif bagi sekolah mereka sendiri gitu. Kita lanjut ke dampak positif dari penggunaan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran di kurikulum merdeka ini tuh lebih fleksibel, yang mana guru diberikan keleluasaan dalam memilih metode dan materi ajar, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga potensi siswa. Sebenarnya ini tuh membantu pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan kontekstual. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada kompetensi esensial, yang mana fokus pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki nilai-nilai moral yang baik. Kemudian, memberdayakan guru. Dengan kurikulum ini, guru lebih didorong untuk berinovasi, tidak hanya mengikuti buku teks saja, guru juga memiliki peran yang lebih strategis dalam mengarahkan proses belajar siswa. Kemudian, mendorong kemandirian sekolah, di mana sekolah punya kesempatan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokalnya atau kondisi di sekolahnya, sehingga pembelajaran itu bisa lebih relevan dengan budaya dan kebutuhan setiap daerah. Sehingga cocok juga nanti untuk siswa-siswanya. Karena kan sekarang juga sistem zonasi kan. Jadi budaya dan kebutuhan daerah tuh yang di sekolah tuh pasti cocok dengan siswanya. Kemudian yang kelima ada mengurangi kecemasan ujian nasional. Dengan dihapusnya ujian nasional sebagai syarat kelulusan, siswa tidak lagi belajar sekadar untuk mengejar nilai ujian, melainkan lebih fokus pada proses belajar itu sendiri. Dari tadi udah bahas mengenai kurikulum merdeka nih. Terus gimana sih realita implementasi kurikulum merdeka ini di Indonesia? Atau bisa disebut juga narasi kecil. Jadi di balik optimisme kurikulum merdeka, ada narasi kecil dari banyak guru dan sekolah di daerah yang merasa kesulitan dalam mengimplementasikannya. Banyak sekolah di daerah terpencil mengeluhkan keterbatasan akses internet, kurangnya pelatihan guru yang memadai, serta minimnya sarana dan prasarana. Akibatnya implementasi kurikulum yang seharusnya merdeka
malah membuat guru kebingungan dan siswa justru tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dampaknya, ya, ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan juga desa itu makin melebar, bertolak belakang dengan cita-cita kurikulum ini. Guru di daerah terpencil kewalahan dengan akses internet, pelatihan, dan keterbatasan infrastruktur sehingga implementasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Yang pertama, yaitu belum merata di semua sekolah. Kurikulum Merdeka pada awalnya diperkenalkan melalui sekolah penggerak dan program mandiri belajar. Ini sebenarnya pilihan bagi sekolah untuk menerapkannya secara sukarela ya. Hasilnya itu hanya sebagian sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara penuh. Banyak sekolah juga di daerah itu masih menggunakan kurikulum 2013 atau K13 karena keterbatasan akses internet. Keterbatasan fasilitas belajar, dan juga keterbatasan kesiapan tenaga pendidik karena tidak adanya pelatihan guru. Kemudian yang kedua ada pelatihan guru belum optimal. Banyak guru belum mendapat pelatihan yang cukup tentang bagaimana menyusun materi ajar dan asesmen berbasis kurikulum Merdeka. Akibatnya banyak guru kebingungan dalam menerjemahkan prinsip Merdeka belajar ke dalam praktik sehari-hari untuk mengajar ke siswa didiknya. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur penunjang masih terbatas. Kurikulum Merdeka mendorong pemanfaatan teknologi digital atau platform media Merdeka Belajar dan lain-lain. Namun di banyak daerah, terutama di kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar, jaringan internet itu masih lemah. Perangkat belajar juga terbatas dan ruang kelas juga belum memadai. Jadi kayak gimana mau menjalankan kurikulum ini dengan baik jika infrastruktur penunjang pun masih terbatas begitu. Tadi udah bahas dampak positif nih. Sekarang kita bahas deh dampak negatifnya. Yang pertama ada kesenjangan akses dan juga kualitas. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kesulitan dalam implementasi karena keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan pelatihan guru. Akibatnya gap antara sekolah di kota dan juga daerah atau di desa itu makin terasa. Kemudian beban guru yang berat. Guru dituntut untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan fleksibel, namun banyak guru yang belum siap karena keterbatasan pelatihan dan fasilitas pendukung. Sebenarnya tuntutan guru ini juga tidak sepadan dengan bayaran yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga ada penilaian yang subjektif, di mana tanpa standar kelulusan nasional atau UN, ujian nasional, penilaian diserahkan ke sekolah. Ini berpotensi memunculkan ketidakadilan karena standar tiap sekolah itu berbeda-beda. Kemudian potensi yang meluluskan semua siswa. Beberapa sekolah khawatir tentang reputasi dan akhirnya memilih untuk memudahkan siswa naik kelas atau lulus, walaupun kompetensi mereka tuh belum memadai. Hal ini jelas menurunkan kualitas lulusan dan juga anak-anak didik di dalamnya. Yang terakhir ada tantangan bagi pemerataan pendidikan. Karena implementasi itu sangat tergantung kesiapan sekolah, daerah dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik pun bisa semakin tertinggal. Oke, tadi adalah penjelasan singkat mengenai apa itu kurikulum Merdeka, latar belakangnya, dampak positif, dampak negatif, realita di Indonesia, dan juga narasi besar dan narasi kecilnya. Sekarang aku kan anak di kafe nih. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk menghadapi atau menyikapi tentang narasi besar dan narasi kecil ini? Jadi di sini sebagai anak di kafe dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tinjauan visual di semester 4 ini, aku menggambar ilustrasi mengenai narasi kecil dari kurikulum Merdeka, yang mana anak-anak yang diluluskan itu ya pengetahuannya belum cukup karena ujian nasional pun dihapus dan beban pendidikan mereka pun dikurangi. Jadi kayak apa ya, aspek pengetahuan mereka tuh agak kurang. Jadi bisa ditemui seperti di video-video yang tadi, itu anak-anak itu kayak pada ada kesulitan membaca, kesulitan mengerjakan soal matematika, pengetahuan umum juga agak kurang begitu. Jadi di sini aku mau menggambarkan hal itu dengan ilustrasi yang aku bikin.
Oke, lihat dulu ya. Nah, sebelum itu pastinya aku riset dulu nih mengenai kurikulum merdeka, dampak positif, dampak negatif, dan realita di Indonesia. Terus aku olah menjadi sketsa, di mana ini adalah sketsa aku. Di sini aku menggambarkan suatu pabrik. Kayak pabrik tuh kayak apa ya? Menggambarkan suasana sekolah gitu. Kayak pabrik tuh, maksudnya sekolah tuh seperti pabrik, di mana anak-anak itu di pabrik itu tuh apa ya, dibimbing dan dibuat untuk menjadi anak yang memiliki pengetahuan begitu. Ini adalah sketsa yang aku buat, agak gak jelas tapi ya karena sketsa ya, jadi sketsa kasar aja. Di sini ada tulisan yaitu sekolah kurikulum merdeka. Terus di sini ada kayak warning gitu, papan warning. Di sini tuh kayak pintu masuk menuju ke sekolahnya. Nah, ini tuh kotak-kotak ini tuh nanti akan menggambarkan siswa-siswi dengan seragam SMP. Kemudian di sini ada jalan yang lebih besar. Ini tuh kayak, kamu tahu nggak sih, yang factory itu, yang di pabrik-pabrik itu yang kayak berjalan gitu, yang melewati pintu-pintu. Begitu. Aku menggambarkannya itu. Nah, di sini tuh ada kayak lulus, tulisan lulus di sini. Lulus. Ini tuh kayak mereka tuh habis dari sini kan, SMP, SMA lulus. Nah, ini mereka menggambarkan ini nanti ada orang siswa yang lulus gitu. Nah, ini tuh di bawahnya tuh jurang. Dimana jurang ini tuh jurang ketidaktahuan. Dimana anak-anak itu ya nanti kalau nggak maksimal pun akan berujung pada jurang ketidaktahuan, yaitu ketidaktahuan akan pengetahuan. Kemudian di sini ada anak yang kayak mau jatuh, tapi dia berpegangan pada sininya, dan dia tuh kayak teriak gitu. Nah, begitu adalah sketsa yang aku buat. Sebelumnya aku juga udah mendigitalkan gambaran yang aku buat sebentar. Dan ini dia hasil dari kerja aku. Ini tuh kayak digital, versi digitalnya, dimana aku gambarnya pakai Procreate. Nah, ini mungkin aku tunjukin secara digital aja kali ya di layar biar lebih jelas. Jadi di situ ada, ini tuh terinspirasi dari factory yang dimana anak-anak itu ya seperti yang aku katakan tadi, factory itu maksudnya sekolah yang membentuk mereka menjadi manusia yang berpengetahuan tinggi. Dimana di sini ada sekolah kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang digunakan pada saat ini. Di situ mereka keluar, itu ada kayak kotaknya, itu adalah persentase pengetahuan mereka sehabis mereka keluar dari sekolah tersebut. Jadi di situ ada anak laki-laki yang dimana dia tuh cuma mendapatkan pengetahuan sebesar 10%. Kayak ini tuh cuma ya penggambaran dari generasi kecil ya. Jadi perspektif aku tuh sebagai generasi kecilnya. Terus ada anak perempuan yang berpakaian SMP dan juga yang sebelumnya juga ada. Dan itu kayak factory gitu, sebenarnya besar. Terus di sini ada kayak kotak kecil sebelum menuju ke pintu sekolah kurikulum merdeka. Di situ ada kayak papan warning gitu. Itu tuh aku gambarin sebagai kayak, oh ini tuh ternyata ada dampak negatifnya juga loh, yaitu yang udah dijelasin di narasi kecil tadi. Kemudian mereka masuk ke jenjang SMA dan lulus, dimana ada pintu kelulusan di situ. Nah, di situ ada anak cowok dan cewek, dimana mereka udah memakai kayak baju. Sebenarnya ini tuh mau aku representasikan sebagai toga, dimana toga itu warna hitam kan, tapi aku ubah menjadi putih karena ya toga itu khususnya cuma buat anak kuliahan, jadi aku pakai putih aja.
Terus mereka di situ juga memegang kertas seperti kertas yang isinya itu ijazah, dan udah aku tulis sebagai ijazah juga di situ. Kemudian mereka juga ada persentase kotaknya di atas, yaitu ada 30% dan juga 35%, yang mana bahkan tidak mencapai setengahnya. Ya, I know ini nggak terjadi di semua siswa, tapi ya lagi-lagi ini penggambaran narasi kecil. Kemudian di situ aku gambarin juga ada yang mau jatuh ke jurang ketidaktahuan. Ada anak cowok, ini juga anak SMA. Bisa dilihat juga dari seragamnya itu ada perbedaan ya SMP dan SMA. Dah, dia tuh kayak tolong gitu. Kayak aku tuh mau jatuh gitu ke jurang ketidaktahuan. Kemudian coba lihat deh dari mikro ekspresinya. Yang anak SMP itu mereka masih senyum, karena jujur ya aku tuh juga pernah SMP, jadi kalau gak ada ujian tuh ya seneng, jadi mereka tuh senyum. Tapi pas mereka ketika udah lulus SMA, dimana mereka tuh kayak nalarnya udah mulai jalan, udah mulai kayak logis dalam berpikir dan kayak apa ya, visioner ke depan gitu loh. Itu tuh kayak aduh aku gimana ya, kayak aku pengetahuanku gak cukup nih gitu. That's why anak-anak yang udah lulus ini, yang SMA, yang pemegang ijazah, yang setelah melewati pintu kelulusan SMA, lihat deh coba, itu ekspresinya itu menggambarkan kayak bingung, kecewa, kayak aduh aku gimana ini, kayak gitulah. Coba lihat juga mata mereka, dimana aku gambarin itu putih dan juga kayak ada lingkaran spiral gitu. Kenapa aku gambarin seperti itu? Karena ya kosong gitu, kayak pengetahuan mereka tuh agak kosong, sehingga aku gambarin lewat kotak di atas dan juga di mata mereka. Dan ini adalah jurang ketidaktahuan, dimana yang dikhawatirkan adalah anak-anak bisa jatuh ke jurang ketidaktahuan karena pengetahuan yang mereka dapatkan semasa sekolah itu kurang. Kalau anak-anak itu pengetahuannya itu belum memadai akan jenjang yang akan mereka lakuin gitu. Dan ini juga tone-nya aku buat gelap karena menggambarkan kegelapan dari pendidikan di Indonesia. Mungkin ya begitu aja yang bisa aku jelasin mengenai kurikulum Merdeka dan juga karya yang aku buat. Semoga hal ini bisa mencerahkan pandangan masyarakat Indonesia dan mungkin bisa dijadikan bahan diskusi juga. Dan terima kasih untuk semua pihak yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini, dan terutamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu aku untuk menyelesaikan tugas ini sampai selesai dan maksimal. Oke, mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.